Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, selamat berjumpa kembali sahabat rumah surgaku. Kali ini kita mau jalan-jalan dulu ke wilayah Bogor Raya. Kita ke Bogor lewat jalan tol Jagorawi ya, sambil kita dalam perjalanan kita sedikit ingin berbagi cerita ya, sambil menemani kami dalam perjalanan ke Bogor. Barusan kita mulai berangkat dari daerah Taman Mini. Oh iya, ini Taman Mini lagi renovasi, lagi pembenahan. Sekarang kondisinya lagi tidak beroperasi alias ditutup untuk masyarakat umum. Nanti Oktober 2022 baru dibuka kembali. Kita bisa lihat sudah bisa dilihat ada perubahan-perubahan yang sangat signifikan di gerbang, terutama adalah di gerbang pintu 3 Taman Mini. Oh ya, itu di atas di sebelah kiri itu adalah rel LRT ya, lintasan LRT yang akan beroperasi, mudah-mudahan di akhir tahun ini juga akan beroperasi. Itu lintasan dari Cibubur, dari Depok masuk wilayah Kota Madia Depok, melintasi Kampung Rambutan, Taman Mini, kemudian ke Cawang dan lanjut akhirnya ke Kampung Dukuh. Jadi nanti ada 2 lintasan, yakni juga dari Bekasi Timur ke Cawang dan bertemu di Cawang antara lintasan dari Cibubur dan lintasan dari Bekasi Timur, ketemu di Cawang dan lanjut ke Duku Atas. Nah, ini kembali lagi ke Taman Mini. Taman Mini nanti akan dibuka Oktober 2022 sesuai dengan kegiatan presidensi G20 ya. Nah, kini kita mulai masuk ke tol Jagorawi dari pintu masuk ya, daerah Taman Mini atau dikenalnya adalah Simpang Garuda. Dulu ini di sini ada pintu tol ya, karena sekarang tol Jagorawi ini dengan sistem terbuka sehingga hanya ada 1 pintu tol untuk pembayaran. Nah, ini sebelah kiri itu kita lihat itu adalah stasiun LRT yang berada di
nanti disebutnya itu adalah stasiun LRT Taman Mini. Ini jarak tempuh LRT-nya kurang lebih kalau dari Cibubur sampai Duku Atas itu kurang lebih saya perkirakan kurang lebih 25 km ya. Ini LRT yang kedua yang ada di Indonesia. Oh maaf, yang ketiga ya. Yang di Jakarta itu adalah yang kedua. Yang pertama mungkin ada yang di Palembang. Di Palembang itu disiapkan untuk acara SEA Games kalau nggak salah ya, acara SEA Games. Kemudian di Jakarta juga sama, juga untuk acara SEA Games, cuman itu lintasan dari Rawamangun ke arah Kelapa Gading. Kami pun juga sudah pernah menaiki LRT yang dari Rawamangun ke arah Kelapa Gading ya, cuman tidak maksimal penggunaannya, sehingga masyarakat yang memanfaatkan LRT-nya itu tidak banyak ya. Mungkin ada dari sahabat Rumah Surgaku yang pernah mengikuti atau menggunakan fasilitas LRT tersebut, bisa tulis di komentar bagaimana kesan-kesannya naik LRT tersebut. Kalau saya melihat itu memang perlu penambahan lintasan ya, sehingga bisa dimanfaatkan secara maksimal. Dulu lintasan dari Rawamangun ke Kelapa Gading tujuannya adalah untuk SEA Games, tapi kalau kondisi sekarang kayaknya orang Kelapa Gading atau orang Rawamangun kayaknya tidak berminat untuk memanfaatkan LRT tersebut. Kembali lagi dengan itu sebelah kanan kita bisa lihat itu adalah lintasan atau stasiun LRT yang berada di Ciracas ya. Ciracas. Jadi setelah Taman Mini itu nanti ada stasiun Kampung Rambutan, kemudian ada stasiun Ciracas, dan terakhir di stasiun Cibubur, samping Mall Cibubur Junction ya. Kembali lagi ke tol Jagorawi. Jagorawi itu singkatan Jakarta Bogor Ciawi. Saya masih ingat pertama kali melintasi tol Jagorawi ini tahun 1982. Kebetulan waktu itu masih SMP. Ada acara di Puncak, lebih tepatnya itu dekat Tugu botol kecap yang kurang lebih 3 bulan yang lalu botol kecapnya sudah dibongkar, padahal itu merupakan tugu yang cukup bersejarah ya, atau mempunyai nilai historis yang sangat terkenal lah, terutama oleh orang-orang yang di Jakarta.
Kembali lagi kita ke Tol Jagorawi ya. Tol Jagorawi ini dibangun oleh Presiden Soeharto tahun 1973 kalau saya tidak salah ya. Mungkin ada dari sahabat Rumah Surgaku yang tahu tepatnya, bisa kita berbagi informasi, berbagi pengetahuan ya. Tahun 1973, kemudian selesainya tahun 1978. Jadi 5 tahun perjalanan pembangunan Tol Jagorawi. Oh ya, tapi itu pun juga hanya sampai Citerep. Benar gak ya tuh omongan saya? Soalnya lidah-lidah Sumatera ini kalau dengan bahasa yang tulisannya Citerep ya agak susah juga, berat bicaranya ya. Ya itu lintasan pertamanya atau seksi pertamanya Jakarta Jagorawi, Jakarta Bogor, yaitu sampai Citerep. Citerep itu diresmikan tanggal, kalau saya nggak salah itu tanggal, saya pernah baca, saya lupa, mungkin dari sahabat Rumah Surgaku nanti ada yang tahu tepatnya. Kalau saya tidak salah 19 Maret 1978. Seminggu atau 2 minggu sebelumnya itu Menteri Pekerjaan Umum memberikan suatu masukan kepada Presiden Soeharto untuk jalan ini bisa membiayai perawatannya sendiri, sehingga pada saat itu Presiden Soeharto menetapkan atau membuat kebijakan bahwa lintasan Tol Jagorawi ini harus berbayar ya. Kemudian berdirilah BUMN yang namanya Jasa Marga. Nah, ini kita baru sampai Cibubur ya. Itu di sebelah kanan itu adalah stasiun LRT Cibubur. Ya, mungkin nanti untuk kedepannya bisa berlanjut sampai ke Bogor. Mungkin dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan ya akan bisa terlaksana ya, karena saya juga melihat ada residen atau pemukiman yang sedang dibuat oleh salah satu BUMN yang mengelola atau membangun LRT yang konsepnya itu adalah TOD ya. Jadi pemukiman tersebut atau apartemen lah, itu akan terkoneksi dengan lintasan LRT. Mungkin kalau misalnya ada dari sahabat Rumah Surgaku yang punya pengetahuan atau informasi terkait dengan LRT, bisa ditambahkan informasinya di kolom komentar.
Ya, itu sekilas sedikit mengenai tol Jagorawi, tol nomor 1 atau yang pertama dibuat di Indonesia. Saat sekarang tol sudah dilakukan atau dibangun oleh beberapa presiden kita, baik itu SBY maupun Jokowi, yang masing-masing mempunyai misi visi yang pasti tujuannya adalah untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Ya, walaupun masing-masing mungkin ya memang betul tol terpanjang yang dibuat oleh Presiden Jokowi. Dan kita perlu apresiasi ke beliau. Mudah-mudahan apa yang beliau buat bisa dilanjutkan oleh pemerintahan di berikutnya. Nah, ini kita mau masuk ke tol Sentul Selatan ya, yang arah ke mana, ke Parung ya. Ini tol yang baru, ini memang periodenya Presiden Jokowi kalau nggak salah ya. Nah, ini tol yang ke arah ke Parung, yang nantinya itu merupakan tol lingkar luar Bogor. Kalau tol Jagorawi dengan seperti yang saya sampaikan tadi, itu sistemnya adalah sistem terbuka. Jadi kalau pembayaran tolnya hanya pada saat masuk atau pada saat kita keluar jalur tol. Jadi kita dari Taman Mini tadi sampai ke Sentul Selatan belum masuk ke gardu tol, sehingga kita belum melakukan pembayaran atau transaksi di gardu tol. Nanti kita akan transaksi di gardu tol itu setelah kita masuk ke tol lingkar luar Bogor. Nah, ini kita masuk ke gardu tol lingkar luar Bogor, dan tolnya juga sistemnya juga sistem terbuka. Jadi kita bayar di sini sekaligus bayar penggunaan tol Jagorawi sebesar Rp7.000 dengan jarak tempuh itu kurang lebih 50 km ya. Kemudian kita membayar tol sekaligus juga membayar tol sebesar 14.000, jadi totalnya 21.000 untuk penggunaan tol lingkar luar Bogor. Nah, ini kita mau keluar di Jambu 2 atau keluar di Darmaga, atau kita keluar terakhir di Kayu Manis ya, di gardu tol Kayu Manis. Itu tol yang paling ujung, itu kurang lebih sekitar 7 km lah. Kita harus bayar dengan Rp14.000. Nanti ini kita lihat, ini kalau nggak salah ini tolnya sudah berfungsi kurang lebih 10 tahun lah ya. Ya, kalau misalnya 10 tahun berarti sebelum Presiden Jokowi berarti ya pembangunannya. Ya, kurang lebih seperti itulah untuk tol lingkar luar Bogor. Ini kita bisa lihat
cukup asri ya. Di pinggir tolnya masih banyak pohon-pohon, tanaman-tanaman. Oh iya, ini kita ngalor ngidul sedikit ini. Ya, kemarin ini di acara 17 Agustus ada yang viral sekali ya. Yaitu, mohon maaf, ini anak dari kampung, lebih tepatnya dari daerah Banyuwangi, timurnya Pulau Jawa. Ada seorang yang entah siapa yang dalam tanda petik menemukannya, sehingga bisa membisikkan kepada Presiden Jokowi, sehingga Presiden Jokowi berkenan yang namanya Farel ini untuk beraksi atau bernyanyi di acara kenegaraan di Istana Negara. Saya juga sangat salut dengan, ya katakanlah, jalan hidupnya dia ya, sehingga dia bisa viral, bisa ya insya Allah merubah hidupnya, merubah masa depannya sehingga bisa lebih baik. Ya mungkin dari sahabat Rumah Surgaku juga punya kesan-kesan terhadap penampilan Farel, karena ya inilah mungkin ya kelebihan dari Presiden Jokowi ya. Semua presiden punya karakter atau punya ciri khas masing-masing. Kita harus akui mereka adalah putra terbaik bangsa yang memang mempunyai hasil kerja masing-masing. Ya kita harus menghargai ya. Kalau Presiden Jokowi ini, di masa Presiden Jokowi inilah di acara kenegaraan bisa semua pejabat, semua rakyat termasuk presiden ya menggunakan pakaian-pakaian adat yang kalau misalnya tidak dilestarikan itu akan punah. Ya presiden-presiden sebelumnya tidak terpikir untuk berbuat seperti itu. Ya termasuk ya seperti inilah Farel ini bisa ditampilkan di acara kenegaraan. Padahal itu juga bahasanya atau nyanyinya adalah bahasa Jawa dan dilakukan atau dinyanyikan oleh putra dari daerah yang ini juga masih kecil. Ya memang ada beberapa yang menjadi komentar dari beberapa orang yang kita juga maklumin, jadi juga tidak perlu kita juga sesali komentarnya yang mengatakan bahwa Farel ini masih anak-anak tapi nyanyi yang dinyanyikan tidak sesuai dengan usianya. Ya tapi itu sudah terjadi ya, selama itu memang tidak mengganggu psikologis yang bersangkutan, saya pikir sah-sah aja lah. Apalagi memang ada sesuatu yang hal positif yang diperoleh oleh Farel ya. Cuman ada ada berita yang saya baca kemarin terakhir ini, dia akan dibawa show ke daerah karena lagi viral, sehingga saat sekarang ini sampai 10 hari ya, hampir ya 10 hari atau hampir 12 hari lah
setelah acara 17 Agustus Farelnya belum sekolah, sehingga ini sangat disayangkan kalau misalnya masanya dia sekolah terganggu gara-gara promosi atau aktivitas yang dilakukan oleh manajemennya yang hanya memikirkan masa untuk tampil atau masa untuk show ke daerah. Ya kita lihat aja lah nanti, mudah-mudahan 10 tahun atau 15 tahun yang akan datang ya Farel ini kita bisa lihat seperti apa dia nantinya. Dan mudah-mudahan seperti cita-citanya Farel, dia ingin menjadi penyanyi terkenal. Nah ini kita sudah masuk ke ujung tol ya, ujung tol lingkar luar Bogor. Ini kita udah turun, udah keluar dari lintasan tol. Nah ini kita sudah masuk. Ini gardu tol. Gardu tolnya kita belum perlu bayar, jadi tidak difungsikan. Nah, ini kita sudah masuk ke aktivitas di luar tol. Nah ini kita bisa lihat ini sudah cukup padat, sudah cukup ramai ya. Ini posisi di Kayu Manis, daerah Kayu Manis. Nah, ini sudah daerahnya cukup berkembang, udah banyak dan saya rasa juga tanahnya masih cukup murah ya, dan masih luas. Jadi kalau ada sahabat Rumah Surgaku, kalau ingin berinvestasi atau mencari suasana yang di luar Jakarta yang hiruk pikuk, ya mungkin bisa mengambil alternatif di daerah sini yang nantinya akan bisa dilalui pintu tol, dilalui tol ya. Nah ini kan kita mau jalan-jalan ke rumah seseorang yang mengundang peresmian bangunan rumah baru. Ya mungkin itu dulu sahabat Rumah Surgaku. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.